Halo, balik lagi. Perkenalkan, nama saya Tio Yudika dari kelas 2C dari Prodi D4 Jaringan Telekomunikasi Digital, jurusan Teknik Elektro dari Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat um, kontrol motor stepper, tapi dengan menggunakan motor DC. Ini merupakan, saya kira merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang akan saya upload. Tadi kan sebelumnya kita membahas kontrol motor motor stepper dan ini kontrol motor DC. Um, Sama yang seperti video sebelumnya, kita membutuhkan dua aplikasi, yaitu aplikasi Proteus untuk membuat rangkaiannya, dan ada aplikasi yang bernama Arduino. Yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian di aplikasi Proteus ada ini 141 N4001, kemudian ada 9C040221. Ingat ini ada yang 2201. Kemudian ada Arduino Uno. Jangan lupa ada aplikasi motor DC-nya, karena kita menggunakan motor DC bukan motor stepper. Kota HG dan tip 122. Untuk N1 N4001 ini kita taruh di sini dekat motor DC-nya. Kemudian 9C04 ini kita taruh di sini dan kita sambungkan di pin 9. Dan ini adalah Arduino-nya. Motor DC-nya ini dengan cara membuat rangkaian seperti ini. Out HG-nya di sini. Dan untuk bawahnya kita tambahkan ground dan kutub atasnya kita sambungkan ke sini. Selanjutnya ini adalah tip 122. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih kontrol motor DC itu. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi gerakan mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator. Stator ini pada bagiannya tidak berputar nanti, dan kumparan jangkar disebut dengan rotor atau bagian yang berputar. Motor arus searah, sebagaimana namanya, menggunakan arus langsung yang tidak arus langsung yang tidak langsung. Ngerti nggak maksudnya? Arus langsung yang tidak direct gitu istilahnya. Direct undirectional. Kemudian motor DC memiliki tiga bagian atau tiga komponen utama untuk dapat berputar, yaitu kutub magnet, dinamo, dan komutator. Pada project ini yang saya maksud, saya akan menjelaskan tentang motor DC dengan menggunakan transistor tipe tip 22. Setelah rangkaiannya jadi dan saya sudah menjelaskan tadi, langsung aja kita buat programnya di sini. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa videonya nggak digabung, supaya gampang aja carinya nanti dan saya tidak susah-susah lagi dalam membuat videonya apabila digabung. Langsung aja, programnya memang simple, sesimpel ini. Out pin atau input analog dari potensiometer diletakkan pada pin 0 di Arduino-nya, sedangkan transistor pin saya letakkan di pin nomor 9 dan juga diatur dalam pin mode sebagai output. Fungsi dari analog read ini sendiri pada value digunakan untuk membaca nilai input analog
potensiometer dengan resolusi 10 bit. Karena resolusi 10 bit, maka dihasilkan pembacaan nilai digital antara 0 sampai 1023. Tetapi dalam hal ini, nilai analog dari potensiometer dibagi dengan 4. Untuk nilainya itu berkisar sampai 0 sampai dengan 255. Kemudian fungsi dari analog writer sendiri untuk memberi nilai analog PWM pada output di pin 9 atau pin transistornya. Nah, setelah itu kita compile aja dengan cara verify di sini. Nah, sudah selesai dan benar. Langsung aja kita copy di sini sama seperti langkah sebelumnya. Cari file yang bernama hex karena Rateos hanya bisa membaca program yang bernama hex. Kita pindah ke Proteusnya. Oke, kita copy aja dan kita oke. Nah, karena saya menggunakan 8% di sini, jadi pada motor DC-nya itu minus, dan apabila saya tambahkan sama juga minus. Nah, dan ini sudah berhasil. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, uh, seperti biasa mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton tutorial video-video saya. Sebelumnya, apabila ada yang ingin ditulis di kolom komentar, tulis saja dan saya siap membacanya. Saya juga masih belajar di sini dan ini adalah project yang saya buat sendiri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.